Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Asyila akan menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim lahir di Babylon. Ia masih keturunan Sam bin Nuh dan ayah bernama Azar. Di situ Nabi Ibrahim di Babylon, Raja Namrud telah menyuruh untuk para warga di situ untuk membunuh anak laki-laki oleh orang tuanya sendiri. Dan di situ Nabi Ibrahim pun disembunyikan ke dalam gua. Atas izin Allah, Nabi Ibrahim pun bisa menghisap ujung jarinya. Semakin bertambahnya usia, Nabi Ibrahim pun semakin bertanya tentang mengapa berhala-berhala itu disembah-sembah dan dipuja-puja oleh kaumnya sendiri. Semakin bertambahnya usia, Nabi Ibrahim pun bertanya tentang Tuhan, dan dia mulai berpikir. Dan Allah pun memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mencincang 4 burung yang berbeda-beda, dan daging itu pun diletakkan di bukit. Atas izin Allah, burung itu pun kembali ke Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim pun mulai bertanya, wah Tuhan Maha Besar, jika Tuhan mati selesailah hidup ini. Kata Nabi Ibrahim dalam hati. Dan Raja Namrud pun pergi bersama para pengikutnya untuk berburu. Nabi Ibrahim pun memasuki tempat berhala-berhala itu, dan di situ pun Nabi Ibrahim mulai menghancurkan batu berhala-berhala itu, dan ia menyisakan berhala yang paling besar. Dan di situ pun Nabi Ibrahim pun dan Raja Namrud dan para pengikutnya pun kembali. Alangkah terkejutnya Raja Namrud dan para pengikutnya melihat bahwa berhala-berhala yang mereka sembah menjadi batu-batu. Dan Raja Namrud pun langsung menuduh Nabi Ismail. Hai Ibrahim. Allah menuduh Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala itu? Kata Raja Namrud. Lalu Nabi Ibrahim pun menjawab, bukan aku yang menghancurkannya, tapi berhala yang paling besar itu yang menghancurkannya. Buktinya kapak itu dikalung berhala besar itu, jawab Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Raja Namrud pun marah besar. Mana mungkin berhala itu bisa menghancurkan berhala? Dia saja tidak bisa bergerak, kata Raja Namrud dengan marah. Nah, kalau begitu, mengapa kalian masih menyembah berhala-berhala yang tidak bisa bergerak itu? Kata Nabi Ibrahim. Raja Namrud pun marah dan langsung menyuruh prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Atas izin Allah, Nabi Ibrahim pun kembali keluar tanpa cedera sedikit pun, dan banyak pengikut Raja Namrud yang menjadi pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di situ pun
dan Allah pun kasih tahu kalau untuk mereka semua untuk berhijrah ke Palestina karena Allah akan menurunkan mereka azab. Ada suatu hari Raja Namrud pun digigit oleh nyamuk-nyamuk besar-besar dan Raja Namrud dan para pengikutnya hingga tewas. Kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri, yaitu Siti Hajar dan Siti Sarah. Nabi Ibrahim mempunyai anak dari Siti Hajar yang bernama Ismail. Suatu hari, Nabi Ibrahim pun membawa Ismail kecil dan Siti Hajar ke Mekah yang saat itu masih kosong dan belum dihuni oleh manusia. Dan di situ pun Nabi Ibrahim pun meninggalkan mereka berdua. Dan mereka meninggal. Dan Siti Hajar dengan hausnya dia mencari telaga untuk minum. Dan Siti Hajar pun berlari ke Bukit Safa dan Marwah untuk mencari air. Di situ pun Siti Hajar pun tidak menemukan air sedikit pun pada suatu. Dan saat dia kembali ke Nabi Ismail kecil yang menangis sambil menghentak-hentakkan kedua kakinya ke tanah. Alangkah kagetnya Siti Hajar melihat pancuran air, dan air itu dinamakan air Zam-Zam. Dan pada suatu hari Nabi Ibrahim pun balik ke Siti Hajar dan Ismail kecil, Nabi Ismail. Dan situ alangkah terkejutnya Nabi Ibrahim melihat yang dulu kota Mekahnya yang menjadi padang pasir yang belum pernah didiami oleh orang menjadi perkampungan yang subur makmur. Dan Nabi Ibrahim pun bahagia karena doanya telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim pun membawa Nabi Ismail kecil dan Siti Hajar ke balik rumah. Dan Nabi Ibrahim pun mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Pada satu hari Nabi Ibrahim pun menceritakan anaknya. Nabi Ismail pun menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah. Mudah-mudahan aku termasuk orang sabar." Saat itu Nabi Ibrahim dan membawa Nabi Ismail alaihissalam ke bukit. Iblis pun berusaha untuk menggodanya, tetapi Nabi Ibrahim pun dilempari oleh kerikil-kerikil. Saat pedang sudah dekat dengan leher Nabi Ismail alaihissalam, dengan secepat mungkin 6 malaikat menggantikan Nabi Ismail menjadi domba. Dan itulah cerita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.